Halo Photoshopper, Darman di sini. Hari ini kita kupas tuntas tentang curve adjustment layer. Oke, langsung aja kita buka Photoshopnya. Nah, di sini gue udah ada file pemotretan si Steffi di studio waktu beberapa bulan lalu, dan ini tuh di Gedung Harmoni Bogor ya. Nah, kita buka si curve-nya. Kita taruh ke tengah dulu ya. Nah, ini sebelumnya kita lihat nih diagramnya. Jadi di sini adalah area yang gelap. Kelihatan nih ada warna hitam, dan di sini adalah area yang paling terang. Jadi ini yang bawah ini adalah input. Nih nilai input. Jadi nilai input tuh istilahnya kita milih nih bagian pixel mana yang mau kita modify. Di daerah sini tuh dia termasuk area shadow ya. Ini dari tengah ke sini nih, dari nilai tengah ke kiri itu area shadow, tengah ke kanan area highlight. Di sini midtone berarti. Jadi ada highlight, midtone, dan shadow. Jadi nilai inputnya ini dari 0 sampai 255 ya. Nah, kalau ke atas itu kita nentuin nilai outputnya. Jadi seberapa besar modifikasi yang bakal kita lakuin di misal di daerah 128 atau 26 nih, 128 itu tengah-tengah kan, itu midtone. Nah, kita naikin ke atas. Jadi nilai inputnya dari 128 kita naikin jadi sekitar 150 misal. Itu area midtone. Jadi kalau misalnya nih kita pilih lagi di sini nih, ini area shadow. Jadi itu inputnya sekitar 61 ya. Terus kita mau modifikasi dia gimana, mau diterangin atau digelapin. Kalau ke atas nerangin, kalau ke bawah ngegelapin ya. Tuh lihat. Nilai outputnya bertambah dan berkurang. Kalau dia bertambah itu makin terang, kalau berkurang dia makin gelap. Terus ini buat ngeresetnya kita tinggal pencet ini. Nah, terus dia tuh si curve ini ada RGB, red, green, dan blue. Jadi kita bisa modify nih dari tiap 3 warna itu, red, green, blue nantinya. Nah, di sini ada target adjustment. Jadi misalnya kita nggak yakin area apa nih yang mau kita terangin. Nih misalnya ini kita nggak yakin ini highlight apa shadow atau midtone nih. Tapi gue pengen dia lebih terang misal. Kan kalau di sini kan kita raba-raba ya, kita nggak kurang yakin di sini masuknya dia midtone atau highlight. Nah tapi gue pengen daerah sini lebih terang. Kita pakai target adjustment ini nih, tinggal kita pilih di sini nih. Terus kita naikin. Nah itu kebetulan di channel red. Jadi kalau ke atas dia nambah merah, kalau ke bawah dia nambah warna kebalikannya. Red tuh berarti kan cyan ya. Gitu. Jadi kalau ke atas dia nambah cyan, red, ke bawah dia nambah cyan. Jadi red, green, blue. Kebalikannya cyan, magenta, yellow. Ini bentuknya dia diagram. Jadi kita nggak bisa tuh bikin area yang gelap jadi lebih gelap karena mentok nih. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau digeser ke sana dia ini area midtone-nya jadi ikut nih. Nah ini kalau kita majuin, ini black tetap, daerah yang hitam ini tetap yang paling hitam. Tapi kalau misalnya kita geser ke kanan, area lain itu jadi ikut gelap. Kan harusnya kan nilai si daerah midtone ini kan harusnya ada di daerah 128 ya di sini nih. Nah begitu kita geser dia turun nih semua nih. Jadi dia lebih gelap ya. Kenapa kalau ke kanan itu jadi lebih gelap? Karena nilai outputnya itu turun. Gitu juga kalau dinaikin ke atas, jadi dia jadi lebih terang ya, karena outputnya naik. Di sini kalau kita geser ke kiri dia jadi lebih terang karena daerah pixel yang kita pilih itu berpindah dari highlight ke midtone misal. Sedangkan nilai outputnya dia tetap, sehingga yang tadinya midtone tingginya segini di 128 dia jadi naik tuh, makanya dia jadi lebih terang. Nah seperti yang sering gue bilang, gue motret kan selalu pakai bantuan
alat ya. Misalnya kalau metering gue pakai light meter, terus gue juga baca histogram. Nah di sini juga gue ada patokan-patokannya nih buat ngelakuin adjustment di curve. Nah di sini kan juga ada tampilan histogram ya, gimana keadaan pixelnya di tiap bagian terang gelap. Ini mid-tone, ini highlight, ini shadow. Ini di daerah shadow dia nggak sampai ke ujung nih si curve-nya. Jadi foto ini tidak punya area yang benar-benar hitam kesimpulannya. Karena di daerah ujung sini nih yang notabene hitam, benar-benar hitam, di situ nggak ada pixel ya kalau kelihatannya nih. Begitu juga di highlight. Di highlight ini juga di sini di daerah sini nih nggak ada pixel. Jadi dia nggak ada area yang benar-benar putih. Nah kita kan tahu kalau misalnya kita mau dapetin kontras yang optimal harus ada area yang benar-benar putih dan harus ada area yang benar-benar hitam ya. Makanya gray card itu disertai kartu yang putih sama yang hitam. Dan gray card ini ada fungsinya di sini nih, yang tengah nih. Kita bisa milih area yang 50% gray. Ini yang tengah ini nih. Ke yang atas nih kita milih area yang hitam, yang pipet bawah ini kita milih area yang putih. Ya kelihatannya di sini ada warna putihnya, di sini hitam ya. Gitu. Nah, nanti ini kita bisa gunain nih nanti nih untuk dapetin kontras dan ngelakuin color correction. Nah pertama kita geser-geser dulu nih untuk dapetin kontras yang tepat ya. Jadi kita geser ini slider yang ini ke sini. Nah patokannya kita sambil pencet Alt baru geser. Kalau misalnya mulai ada area yang biru tuh berarti udah mulai ada area yang detailnya hilang. Seperti kalau kita di kamera raw ya, ada highlight alert dan shadow alert. Di sini juga ada highlight alert, cuma dia warnanya biru. Nah itu udah muncul tuh, kita lepas. Nah yang shadow nih, sambil pencet Alt kita geser ke kanan sampai muncul ada warna warningnya biru juga di sini. Nah di situ tuh berarti udah ada area yang benar-benar hitam ya. Tadi di sini udah ada area yang benar-benar putih. Dan di sini ada area yang benar-benar hitam. Ini kalau kita geser-geser secara manual ya, manual tuh dalam arti kita ngandelin monitor kita. Tapi pertanyaannya kalau monitor kita kurang presisi emang agak-agak repot juga nih. Kita perlu tools bantuan ya buat ngelihatnya. Jadi jangan cuma ngandelin mata gitu jadinya. Tadi salah satunya caranya tadi dengan bantuan pakai Alt ya. Nah ada satu cara lain nih, misal gue reset, di sini kita bisa milih area yang benar-benar putih dan area yang benar-benar hitam kan. Nah kita cari itu di mana dia. Kita pertama cari area yang benar-benar putih ya, daerah yang benar-benar putih nanti kita tandain. Ini kita bikin satu layer lagi di atas nih, bakal kita tandain nanti. Tunggu, pakai brush kali ya buat nandainnya. Pertama kita pakai warna merah dia buat nandain area putih. Nah kita buka lagi si curve-nya. Nah buat lihat area yang benar-benar putih kita geser nih si slider yang sebelah kiri. Nah di sini ada satu titik nih, coba kita zoom. Nah ini kita punya dua kandidat. Nah jadi kita di sini punya dua kandidat, ini satu ya. Coba kita lihat, ya benar. Coba kita mentokin sisa yang ini sama ini. Coba kita tandain yang sini nih. Nah itu area cincin ya. Kita cari yang lebih lebar supaya kita gampang milihnya. Nah ini juga nih, ini area putih. Oh sorry, warnanya harus merah ya, kita salah layer tadi. Nah ini area putih nih, ini juga area putih. Jadi kita punya 3 opsi ya nanti ya buat milih area putih. Lalu kita cari area hitam, kita geser. Nah ini sisa apa nih, kita majuin dikit-dikit.
Nah ini area hitam kita kasih warna biru deh ya. Ingat-ingat, area hitam warna biru, area putih warna merah. Nah sini nih, atau sini. Ini kita sekalian ngelakuin color correction kali ya. Jadi abis ini kita cari area abu-abu ya. Buat nyari area yang 50% gray, kita bikin satu solid color di sini. Ini kita adjustment layer, solid color. Pilih warna 50% gray. 50% gray itu H-nya 0, saturasinya 0, brightness-nya 50 atau RGB-nya 128 semua. Itu 50% gray. Lalu blend mode-nya diganti ke difference. Nah ini udah pernah gue bahas waktu color correction dengan menggunakan level, tapi di sini kita bisa gunakan juga soalnya level sama curve itu sebenarnya mirip-mirip, cuma beda tampilannya doang ya. Nah ini kita udah punya alat bantu nih buat ngelihat area mana yang 50% gray. Nah sebelumnya gue mau nerangin apa yang terjadi di blend mode difference tadi. Misal gue brush nih pakai warna biru ya tadi, ini yang lagi nyala pakai warna biru. Nah terus kita bikin satu layer lagi sama warna biru juga. Nah kalau yang atas ini kita ubah blend mode-nya dari normal ke difference, perpotongannya itu jadi warna hitam. Jadi cara kerja difference itu kalau dia ketemu warna yang sama atas sama bawahnya, warna yang berpotongan itu jadi warna hitam. Nah ini kan cuma warna biru aja kan tadi kan. Kalau di foto sama. Nah ini kan ada warna hitam ya, tuh lihat di daerah-daerah sweaternya ini. Nah itu tuh 50% gray itu. Supaya kita lebih jelas lagi ngelihatnya, kita pakai curve, terus geser. Nah ini kita geser ke kiri, jadi makin lama makin bersisa tuh yang mana area yang paling gelapnya ya. Geser. Ini kayaknya daerah sini deh tadi seingat gue. Coba kita lihat before afternya ya, sambil pencet alt, klik yang paling bawah ya. Nah itu dia. Oh ini ternyata abu-abu nih. Kita lihat ke atas lagi. Ini mungkin ya, coba. Ini terlalu sempit nih. Ini kita tandain daerah sini atau daerah tipis sini nih ya. Wah tadi seleksi yang warna putih sama hitamnya kehapus. Gampang kita lakuin lagi. Ini kita reset si curve-nya. Kita yang warna putih dulu ya. Sambil pencet alt kita lihat keadaannya. Area putih itu ada di daerah sini, sama daerah sini. Terus kita nyari area hitamnya. Kita periksa alt. Ini daerah sini nih ya. Kita kasih warna tadi. Warna apa ya? Tadi dulu.
Hijau udah. Biru yang belum ya. Kita kasih warna biru. Jadi kita punya kandidat ini atau ini. Terus curve-nya kita reset. Nah, oke, kita lakuin. Ini kita pertama pilih yang warna putih dulu ya. Warna putih itu tadi pakai warna merah ya. Nah, berarti kita klik di daerah-daerah sini. Kalau dia terlalu terang, kita bisa sedikit gelapin. Ini kalau di sini tadi banyak area yang lost detail ya. Ini gue turunin. Terus kita lari ke area shadow, area black. Kita pilih yang warna hitam, mungkin di daerah sini aja kali ya. Oke. Nah, itu juga banyak yang lost detail. Terus kita naikin dikit. Tunggu, kita ulang ya. Jadi kita mulai dari milih warna putih. Ini di arah yang warna merah ini kita pilih. Nah, dia jadi terang putih. Gue khawatirnya dia ada detail yang berkurang, jadi gue turunin sini nih di RGB ya. Terus kita lari ke warna hitam. Gue pilih daerah sini kali ya. Nah, ini agak gue terangin dikit supaya nggak lost detail. Patokannya ini titiknya di tengah, midtone-nya. Terus kita pilih warna 50% gray. Tadi 50% gray ada di daerah sini nih katanya. Iya. Oh, jangan. Ya, ini kayaknya tepat nih. Kita zoom out. Terus kita hapus si bantuannya tadi. Kita lihat sambil pencet alt, before, after, before, after. Jadi ada dua nih yang dilakuin dengan teknik tadi. Kita dapetin kontras optimal sama color correction ya. Kita bahas lagi soal curve-nya. Ini kita udah bahas nih. Nah, di sini ada gambar pensil nih. Ini kita bisa bikin curve-nya. Coba ya, gue reset ya. Misal nih, gue mau bikin kayak itu apa, waktu kemarin kan kita bikin solar curve ya. Ini kita bisa bikin sendiri di sini nih saat. Nah, oh sorry, kelebihan. Nah, 1, 2. Nah, sampingnya ini buat dapetin curve yang lebih landai. Jadi nggak patah-patah kayak sebelumnya tuh. Ini buat ngehalusinnya nih. Tuh, makin lama makin halus ya. Jadi misalnya gue ulang ya. Kita reset. Kita mau bikin solar curve nih ya. Itu solar curve kemarin bentuknya gitu ya kira-kira. Nanti bikin di rumah latihan, dirapin lagi. Nah, ini kan bentuknya nggak karuan nih, kayak agak kurang gimana gitu ya. Nah, ini kita bisa perhalus bentuknya. Nah, tuh ini solar curve nih. Tadi yang gue pencet itu dia ngebentuk si histogram baru setelah di adjust. Kita reset. Nah, kita masuk ke channel nih. Jadi kita bisa ngelakuin modify atau adjustment di tiap channel warna. Keren ya. Nah, ini kita masuk ke channel red. Misal nih gue mau bikin daerah sini nih, daerah jidat ini lebih merah. Kita tinggal klik di sini nih, naikin. Jadi kalau ke atas dia
nambah merah, kalau ke bawah dia nambah cyan. Warna kebalikan ya. Jadi red, green, blue itu kebalikannya cyan, magenta, CMY yellow. Jadi warna kebalikan tuh. Jadi kalau ke atas red, green, blue, kalau ke bawah cyan, magenta, yellow. Coba kita reset. Misal kita masuk ke channel blue misal. Gue mau nambah warna kuning di background nih misal. Gue tinggal turunin. Nah, itu kan. Di highlightnya ini ya. Jadi kalau ke atas dia nambah red, green, blue, kalau ke bawah dia nambah warna kebalikannya di tiap channelnya masing-masing. Nah, ini biasanya buat color grading nih lagi musim kita bikin faded ya, faded effect. Apa lagi ya? Tadi di sini ada tombol reset segala, ini clipping mask. Dia khusus untuk layer yang di bawahnya, makanya muncul tanda panah ke bawah nih. Jadi berpengaruhnya ke layer yang di bawahnya doang, nggak ke layer yang di bawah-bawahnya lagi. Tadi kalau ini tombol untuk reset ya. Ini before after tadi. Nah, ini untuk hapus si curve-nya ya. Tuh. Kita yes. Nah, hapus. Nah, misalnya ada pertanyaan, gimana sih ngapus, misalnya gue udah bikin titik nih. Tapi salah. Kita tinggal tarik ke kanan aja nih. Nih. Ini misalnya salah nih, mau lo hapus tinggal tarik ke kanan atau ke bawah gitu, ya. Tuh hilang tuh titiknya. Di curve ini banyak nih teknik nih yang dilakuin pakai curve. Contohnya waktu pop up highlight kemarin gue pakai curve nih. Coba gue bikin curve, terus kita naikin si midtone-nya, itu kan jadi terang semua ya, termasuk area shadow nih berpengaruh nih, kelihatan naik semua ya. Nah, terus nanti gue masuk ke blending option, tinggal pencet double klik di layer curve-nya, keluar blending option. Terus gue mau supaya efek ini nggak berpengaruh ke area shadow. Nah, tuh lihat, itu yang berpengaruh tuh. Tapi masih harsh ya, masih keras. Gue pengen daerahnya cuma segitu doang. Nah, untuk memperhalus gradasinya, sambil pencet Alt kita pisahin nih si segitiga yang satu lagi. Nah, itu dia. Kita lebarin. Nah, jadi kalau misalnya ini berlebihan, kita tinggal turunin opacity-nya. Lihat before afternya, before, after, before, after. Ya, keren ya. Itu salah satu teknik menggunakan curve. Coba kita lihat lagi si curve-nya, ada yang belum dibahas belum ya? Ini kita reset. Nah, di sini ada preset nih yang kita bisa pilih. Misal ini udah dikasih sama Photoshop, ada color negatif tuh kayak gitu tuh. Ada cross process, ada darker, ada increase contrast, macam-macam. Jadi kita di sini bisa tinggal pilih. Kalau berlebihan kita tinggal turunin opacity-nya. Sama kayak tadi, misal kita pilih yang lighter misal, milih yang lighter misal, tapi kita nggak mau area shadow-nya terlalu keganggu. Kita double klik si layernya, si layer curve. Terus area shadow-nya kita geser buat nyingkirin pengaruh curve-nya di area shadow ya. Terus kita pisahin nih segitiganya ini pakai Alt. Nah, udah kepisah, terus geser supaya dia gradasinya halus. Kita okein. Lalu before after, coba lihat before after, before after ya. Kalau misalnya terlalu berlebihan, kita tinggal turunin opacity-nya. Before after ya. Kita pindah ke foto lain ya. Nah, foto ini nih udah ada color cast-nya nih, dia color cast ke hijau-hijauan nih di area shadow ya, midtone ke bawah nih udah agak ke hijau-hijauan. Nah, kita praktekin nih apa yang udah kita pelajari di curve tadi. Kita buka curve-nya. Ini untuk terang gelap udah pasti udah bener ya. Mungkin pertama kali gue mau cek soal kontrasnya. Nah, dia udah punya area yang hitam dan dia punya area yang putih. Jadi foto ini udah kontras secara teori ya. Jadi dengan membaca histogram ini kita nggak usah khawatir
kalau monitor kita nggak presisi, soalnya kita udah ada bantuan ini nih, si histogram ini nih. Jadi kalau misalnya monitornya nggak presisi kan, kalau kita nggak pakai ini jadi raba-raba ya, cuma ngandelin mata doang. Soalnya mata tuh lama-lama juga bisa miss tuh kalau terlalu lama di depan komputer kan. Jadi gunain nih tools bantuan kayak histogram begini kan. Dari kontras dia udah cukup optimal. Gue mau tendang si highlight misal, gue naikin midtone-nya kayak tadi, double klik si layer curve-nya, terus gue pengen pengaruh si curve-nya nggak kena shadow. Nah gue cuma segitu doang mungkin perlunya. Terus kita pisahin segitiga yang dua ini nih. Nah ya, kita okein. Before after ya, keren nih. Tinggal kita turunin opacity-nya supaya natural. Ya, fotonya jadi jauh lebih berdimensi. Terus lalu kita lakuin teknik kedua, kita cek kontrasnya dan warnanya. Pakai tadi tuh yang milih warna hitam, putih sama grey. Jadi kita pertama cari area gelapnya dulu ya. Nah ini area gelapnya nih, kita bikin satu layer buat bantuin kita kerja. Kita kasih warna merah mungkin. Mana brushnya? Oke, ini brush udah nyala. Ya ini nih, ini area warna hitam. Kita kembali ke curve, kita reset, terus kita nyari warna putih. Sebelumnya kita cek pakai alt, before after ya, itu warna putih itu kita tandain pakai warna tadi merah, biru deh ya. Oke, ini warna putih, biru tuh warna putih. Nah, kita tandain di sini nih, ini berarti warna putih. Kita reset si curve-nya, Ctrl 0 untuk preview full, dan kita matiin dulu nih si curve yang ini nih. Yang ini jangan, kita kan pakai buat nendang si ini ya, si highlight ya. Terus kita bikin solid color untuk 50% gray. Nilainya 0 0,50. Itu untuk 50% gray, jadi 128 128 128, kita okein. Nah lalu blend mode nya si solid color itu diganti dari normal ke difference. Kita nyari area yang benar-benar hitam nih di sini nih. Pakai bantuan curve lagi, kita buka curve nya. Nah ini kita terangin supaya bersisa warna gelapnya ya, warna abu, warna hitamnya tadi tuh. Nah kita lihat nih, ini banyak nih kandidatnya nih, kita lihat before afternya mana yang kira-kira 50%. Ada di tiang-tiang ini nih juga nih, kita tandain ya. Tadi pakai warna biru ya, sekarang pakai warna kuning. Kuning ini 50% gray berarti. Kita cek dulu. Ya ini dah ya, ini gua anggap sebagai 50% gray. Lalu kita reset si curve nya, lalu curve nya, si 50% gray nya gua hapus. Nah mulai dah kita lakuin, kita cek bener nih si kontrasnya gimana dan warnanya juga. Kita pilih dulu area putih pakai pipet yang ini nih. Kita cek dulu dia benar-benar di putih gak? Ya benar ya, mentok di putih ya. Terus yang ini harus bener. Nah itu 50% gray bener. Ini dicek, takutnya digeser hitam. Oke, berarti kita mulai yang putih dulu. Kita klik. Oke, nggak ada perubahan ya, berarti kita udah punya kontras yang
Oke. Before afternya bisa di sini. Terus kita lari ke area hitam. Sini. Dia tambah hitam dikit. Coba lagi kita daerah lain sini. Ya, dia memang nambah warna hitam dikit. Mungkin agak gua terangin sedikit ya. Area shadownya. Oke. Terus kita lari ke 50% gray tadi. 50% gray tadi gue pilih di sini nih. Iya. Kita lihat before afternya. Ini kita lihat aja udah nggak kepake. Before after. Keren ya, color correction, terus dimensinya keluar. Jadi kesannya dia bolong nih monitor gue, jadi kelihatan ya. Kesannya tuh gue ngeliat jendela gitu, langsung ngeliat si model di gedung Harmony nih. Jadi tadi itu gue ngecek secara tools kontrasnya. Nanti semua keputusan ada di tangan kalian, tapi minimal kalian kerjanya tuh nggak raba-raba. Pertama meteringnya pakai flash meter, kedua kita pakai gray card, ketiga pada saat di curve, ini dalam hal ini di Photoshop atau di Camera Raw, kita perhatiin mulai dari histogram. Terus sekarang kita nambah lagi ilmu untuk ngecek kontras, tadi pakai pipet warna putih sama hitam, jadi kita pilih area putih dan area hitam. Yang tadi ya gue bilang dari sebelumnya di basic fotografi juga, jadi kita tuh metering itu dibagi jadi 10 zona sistem dari hitam ke putih ya, dan metering kamera itu di zona 5 ya kan. Nah, makanya di sini juga dibikin begitu. Jadi kita bisa milih warna putih dan bisa milih warna hitam yang di atas. Yang tengah ini gray. Jadi gray ini yang megang peranan untuk color correction jadinya nanti. Ada yang belum gue bahas, belum enggak ya? Itu si curve kayaknya udah semua nih. Selebihnya masking udah sering gue bahas ya soal masking. Jadi sekarang ini maskingnya langsung otomatis putih. Jadi kalau misalnya ada bagian yang lu nggak suka, tinggal brush pakai warna hitam ya, warna kebalikannya. Terus begitu juga kalau misal efek ini mau lu hilangin, si layer mask putih ini lu ganti warna hitam. Oke, sampai di sini mudah-mudahan membantu kalian dalam menguasai curve adjustment layer. Oh ya, satu lagi. Kenapa gue nggak bahas curve yang di adjustment doang ya? Nih, yang di sini nih. Kan ada ya. Tunggu. Nah, nih. Beda soalnya sama yang ini. Gue tutup dulu ya. Yang ini. Nah, misal gue ngelakuin, kita duplikat dulu, Ctrl J. Curve adjustment di sini. Misal gue terangin misal. Ketika kita okein, nah, dia tuh langsung tercetak di fotonya ini. Jadi kalau misalnya gue mikir, aduh ini kayaknya kelebihan dah, ya gue nggak bisa masuk ke curve-nya lagi gitu. Beda kan kalau misalnya gue bikin curve di adjustment layer curve, jadi bikin satu layer lagi nih di atasnya kan. Ada sih cara supaya dia tuh nggak terlalu destruktif banget ya. Jadi si layer ini nih, background copy ini kita jadiin convert to smart object nih. Di sini ada segitiga kecil. Kalau kita masukin curve adjustment ya, bukan adjustment layer, curve adjustment, kita klik gitu ya, kita terangin, kita okein. Nah tuh dia nongol di bawahnya nih. Jadi kalau ngerasa ini kayaknya salah deh tadi gue, tinggal pencet tulisan curve ini. Nah kita masuk lagi tuh ke curve-nya, kita turunin gitu ya. Itu perbedaan antara curve adjustment layer dan curve adjustment. Oke ya, jadi gue ulangin lagi. Jadi kita sebenarnya nih, kalau gue pribadi nih, bukannya gue terlalu photoshopper ya, terlalu photoshop gitu, enggak. Jadi gue berusaha untuk mengimbangi antara fotografi dan post productionnya. Nah, Photoshop ini gunanya untuk evaluasi, ditambah lagi untuk mengurangi miss yang terjadi pada saat pemotretan. Jadi gue harapin foto gue yang taruhlah dengan banyak bantuan alat tadi, gue dapet kualitas sekitar 60% misal kualitas foto gue.
diharapin ketika masuk Photoshop dia jadi 120% gitu loh. Atau kalau gue motretnya lagi keren mungkin gue bisa dapat 80% atau 100% kualitas foto gue. Jadi sekali jepret one kill tok kontrasnya langsung jadi gitu kan, kayaknya hampir nggak mungkin ya. Itu gue banyak keterbatasan alat juga dalam hal ini lampu ya. Lampu gue biasa-biasa aja sih, paling punya godok. Gue punya 4 titik 3 titik gitu kan, itu masih biasa aja. Jadi pasti ada miss, jadi gue kayaknya 100% agak nggak mungkin, paling 80 mungkin sejago-jagonya. Dan gue motret tuh pakai komputer, pakai Mac gue kan previewnya lumayan akurat ya, jadi gue bisa jadiin preview besar, jadi kamera itu gue tethering, jadi kemungkinan miss gue tuh minim gitu. Nah pada saat masuk Photoshop gue bener-bener ngelihat foto gue dalam ukuran besar, dan gue bisa zoom in, zoom out, terus bisa cek. Tadi kan gue udah ajarin gimana cek color, cek kontras ya, dan hasilnya cukup powerful ya gitu. Selebihnya baru kita masukin sense of artnya kita, atau jalan cerita mungkin ya, kita mau dramatik si fotonya jadi gimana. Misal ceritanya sedih gitu, misal ceritanya sedih, kita ngelakuin color grading dengan dominan warna mid-tone dan shadow-nya ke warna-warna cool misal gitu. Atau kita mau nunjukin keadaan mood sore mungkin, atau mood malam, jadi mid-tone sama shadow-nya kebiru-biruan mungkin. Nah itu dilakuin setelah fotonya udah kualitasnya 120%. Itu gue kalau ngelakuinnya. Jadi gue punya file yang emang secara fotografi dan menurut gue pribadi itu terukur. Ada satu file yang belum color grading ya, kedua yang idealis gue masuk di situ, atau tujuan gue motret itu masuk di situ ada color grading. Jadi ada 2 tuh foto yang gue pakai, gue hasilin nanti 2 variasi atau 3 variasi mungkin kalau gue bikin black and white juga gitu. Oke, kalau ada pertanyaan tinggal hubungi gue, gampang hubungin gue. Lalu jangan lupa like dan subscribe biar channel ini terus berkembang ya. Terima kasih.